sejahtera, salam jumpa kembali dalam pelajaran matematika bersama saya Pak Sitorus. Hari ini kita akan belajar mengenai topik Teorema Pitagoras materi kelas 8. Mari semangat belajar terus untuk mencapai masa depan yang paling bagus. Nah, sekarang ini judulnya tadi Teorema Pitagoras. Ini ditemukan oleh Pitagoras sendiri. Dia mencoba melihat hubungan antara ketiga sisi pada segitiga siku-siku. Ya, ini ada segitiga siku-siku, panjang sisi siku-sikunya 3 dan 4. Ini kira-kira sisi miringnya berapa? Apakah bisa dicari dengan menggunakan kedua angka ini? Itulah yang dia pikirkan. Untuk segitiga yang lain juga bisa. Ini panjangnya 6, ini 8. Apakah ada hubungan antara 6 dan 8 ini sehingga sisi miring ini bisa didapat? Itulah yang dia pikirkan, ya. Jadi segitiganya segitiga siku-siku, ya. Ada 3 sisinya. Ini tadi namanya sisi miring atau sisi terpanjang atau hipotenusa, istilah lain hipotenusa, ya. Ini namanya sisi siku-siku. Ada 2 sisi siku-siku, ya, karena dia membentuk sudut siku-siku. Ini sisi siku-siku 6 dan 8. Ini namanya sisi miring. Nah, sekarang kita akan melihat sesuai dengan apa yang dilakukan Pitagoras, apakah bisa digunakan 6 dan 8 ini untuk mencari sisi hipotenusanya atau sisi miringnya. Mari kita lihat halaman berikutnya. Nah, ternyata hipotenusa mencoba beberapa persegi ke dalam, ya. Ini tadi gambarnya, dicobanya ke sini persegi yang panjangnya 4, ternyata tidak pas. Dicobanya yang 3 tidak pas. Ternyata yang pas dia adalah persegi yang panjang sisinya 5 petak. Nah, demikian untuk segitiga yang di bawah tadi, dicobanya beberapa persegi enggak pas. Ternyata yang pas dia hanya persegi yang 10 panjang sisinya. Yang hanya panjang 10 ini yang bisa pas, ya. Artinya kalau ini 4, ini 3, panjang sisinya ini 5, ya. Dari percobaan tadi, beberapa persegi tadi dicoba, ternyata yang pas yang seperti ini nih. Ini pun begitu, kalau ini 6, ini 8, ternyata persegi yang pas adalah persegi yang panjang sisinya 10. Nah, itu dia, ya. Nah, sekarang kita akan lihat lebih dalam lagi. Kita bentuk sesuai dengan apa yang diperoleh tadi. Ini dapat tadi persegi yang 5, ya. Persegi yang 5 berarti jumlah kotaknya ada 25. Atau luasnya ada 25 kotak. Atau 25 persegi satuan, ya. Ini ada 16 persegi satuan atau 16 kotak. 4 kali 4, ya, sisi kali sisi. Ini ada 9 persegi kotak atau persegi satuannya 3 kali 3. Nah, sekarang ternyata ada hubungannya nih. 25, 16 dengan 9. Coba apa hubungannya 16 dengan 9? Ternyata kalau dijumlahkan 16 dengan 9 ini pas dia ini 25. Untuk segitiga yang lain pun begitu rupanya berlaku. Ini kan jumlah persegi satuannya atau kotaknya ada 36, 6 kali 6. Ini persegi kotaknya ada 64, 8 kali 8. Ternyata ini yang 100 tadi 10 kali 10, ya. Kalau dijumlahkan ini 36 dengan 64 pas dia 100. Itulah yang ditemukan si Pitagoras. Rupanya ada hubungan antara 5, 4 dan 3. Dari sini nih. Ini tadi 16 tambah 9 pas di 25, kan? Kita hubungkan dengan angka 4, 3, dan 5. Ini 16 ini kan 4 kuadrat. Atau 4 kali 4, sisi kali sisi. 9 itu kan 3 kali 3 atau 3 kuadrat. 25 itu adalah 5 pangkat 2. Jadi ada hubungan antara 4, 3, dan 5. 4, 3, dan 5. Ini dia. Jadi 5 ini sisi miring ini rupanya dicari dengan menjumlahkan kuadrat dari ini.
Sekali lagi ya. Sisi miring itu rupanya dicari dengan menjumlahkan kuadrat dari sisi siku-sikunya. 4 kuadrat tambah 3 kuadrat. Demikian untuk segitiga yang lain pun pasti berlaku. Asal dia segitiga siku-siku. Ya. 6 kuadrat tambah 8 kuadrat ternyata pas dia 10 kuadrat. Karena jumlah kotaknya tadi pas dia. Ini dia. Nah, dari situlah ternyata Pythagoras berhasil menemukan hubungan antara panjang sisi pada segitiga siku-siku. Nah, sekarang kita simpulkan nih. Ya. Ini kesimpulannya, ini dihafal. Pada segitiga siku-siku berlaku. Ini segitiga siku-siku ya. Ini siku-sikunya, depannya ini namanya sisi miring atau hipotenusa ya. Ya, ingat ya, ini siku-siku depannya. Ini siku-siku ini depannya namanya hipotenusa atau sisi miring ya. Ini namanya sisi siku-siku, ada 2 ini. Nah, ternyata tadi hubungannya adalah bahwa mencari ini, jumlahkan ini berkuadrat tambah ini kuadrat. Jadi A kuadrat tambah B kuadrat hasilnya adalah C kuadrat. Atau kalau nanti ditanya ternyata A, tinggal ini pindahkan aja ke sini jadi negatif dia kan. A kuadrat sama dengan C kuadrat kurang B kuadrat. Atau kalau yang ditanya B, ini nanti di luar, ini pindahkan ke sini jadi negatif A-nya kan. Jadi B kuadrat sama dengan C kuadrat kurang A kuadrat. Ini dihafal ya. Hubungan ini tadi diperoleh dari percobaan tadi. Ingat ya bahwa A dan B di sini, A dan B adalah sisi siku-siku dan C ini adalah sisi miring. Nah, sekarang kita lihat contoh yang terakhir. Contoh soal ini diperhatikan. Ini ada sebuah segitiga siku-siku. Ya, siku-sikunya mana ini? Ya. Sisi miringnya mana? Yang depannya ini. Berarti X yang sisi miring. Tadi udah tahu ya. Ini sisi siku-siku karena dia membentuk sudut siku-siku kan. Berarti jumlahkan ini dengan ini berkuadrat, hasilnya nanti ini ya. Nah, ini dia 12 kuadrat tambah 5 kuadrat hasilnya X kuadrat. Ini mau ditanya X-nya. 144 tambah 25 X kuadrat. Tahu dia dari mana ya? 12 kali 12. Ini 5 kali 5. Dijumlahkan 169. Kita mencari X. Ini masih bentuk X kuadrat. Nah, sekarang kita akarkan. Ini akarkan. Kalau diakarkan ini tinggal X. Akarkan ini dia. Berarti X-nya adalah 13. Jadi 13 lah ini ya. Banyak contoh yang bisa kamu cari di buku-buku, di YouTube, di Google. Berlatihlah dengan banyak ragam contoh soal supaya lebih paham. Demikian pelajaran kita hari ini. Banyak berlatih supaya kamu dapat nilai bagus pada ulangan yang akan datang. Terima kasih.